Halo, nama saya Karisma dari kelas 10 IPA 1 dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil budaya manusia praksara. Jadi jika dilihat ada 5 jenis kebudayaan pada zaman praksara. Kita mulai dari yang pertama, kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum merupakan kebudayaan batu di mana manusia masih mempergunakan peralatan yang terbuat dari batu serta teknik pembuatannya masih kasar. Secara garis besar, kebudayaan Paleolitikum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigswald. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam serta alat serpih yang masih kasar, yang diperkirakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Yang kedua, kebudayaan Ngandong merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, yang diperkirakan sebagai penusuk, belatih, atau mata tombak. Yang kedua, kebudayaan Mesolitikum. Hasil peninggalan kebudayaan ini adalah ditemukannya kebudayaan Chokemodinger dan kebudayaan Abris-Sosroed. Chokemodinger merupakan sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang yang di dalamnya ditemukan kapak genggam atau pebble dan kapak pendek. Abris-Sosroed merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Ditemukan peralatan dari batu yang sudah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Banyak ditemukan di daerah Bojonegoro, Sulawesi Selatan, serta Besuki. Yang ketiga, kebudayaan Neolitikum. Hasil kebudayaan zaman batu baru dengan pembuatan yang lebih sempurna, serta lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat pada masa ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Alat yang terkenal dari masa ini adalah kapak persegi dan belinok persegi. Kapak persegi mirip dengan cangkul, digunakan untuk kegiatan persawahan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kapak lonjong adalah alat dari batu yang diasah dan berbentuk lonjong seperti bulat telur. Penemuannya di Indonesia Timur seperti Minahasa dan Papua. Yang keempat, kebudayaan logam. Kebudayaan logam disebut juga sebagai hasil kebudayaan dari masa perundagian. Disebut sebagai masa perundagian karena manusia sudah mulai mengenal dan menguasai teknologi tahap awal. Dengan mulai mengembangkan keterampilan pertukangan untuk membuat peralatan yang sesuai kebutuhan hidup. Pada masa itu sudah dikenal peralatan yang terbuat dari perunggu dan besi. Berikut ini merupakan peninggalan dari masa perundagian. Yang pertama, peralatan dari besi yang berupa beliung, cangkul, mata pisau, mata tombak, dan sabit. Kedua, gerabah, yakni peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ketiga, pakaian, merupakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu. 4, perhiasan, berupa gelang dan kalung, baik yang terbuat dari batu dan kerang maupun yang terbuat dari perunggu. Kelima, nakara, merupakan tambur yang berbentuk seperti dandang terbalik digunakan dalam upacara pemujaan, sehingga alat ini dianggap suci. Banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Selayar, dan Pulau Roti. Kapak yang keenam, kapak perunggu atau juga disebut kapak corong atau kapak sepatu. Dan yang terakhir adalah kebudayaan Megalitikum. Kebudayaan ini ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang dianggap suci dengan menggunakan batu-batu yang berukuran besar. Kebudayaan megalitik banyak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terutama dalam kegiatan pemujaan roh nenek moyang.
Hasil kebudayaan megalitikum antara lain: 1. Menhir merupakan tiang atau tugu batu yang digunakan untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Dan yang kedua, dolmen merupakan bangunan seperti meja yang terbuat dari batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji dan permujaan arwah nenek moyang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan kata dalam pengucapan. Dan itu saja dari saya.